Assalamualaikum anak-anak. Nama saya Ririn Angelinda, NPM 5818035, kelas 5A. Kelas 4, tema 2, selalu berhemat energi. Subtema 2, manfaat energi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi pemanfaatan sumber daya alam. Pengertian sumber daya alam. Sumber daya alam merupakan semua yang terdapat di alam, kekayaan alam yang dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk mencukupi segala kebutuhan hidupnya. Sumber daya alam dibagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non hayati. Sumber daya alam hayati disebut juga sumber daya alam biotik, yaitu semua yang terdapat di alam atau kekayaan alam berupa makhluk hidup. Yang kedua, sumber daya alam non hayati atau sumber daya alam abiotik adalah semua kekayaan alam yang dapat dimanfaatkan oleh manusia berupa benda mati. Adapun sumber daya alam dibagi menjadi 5 jenis. Yang pertama ada sumber daya alam berdasarkan sifatnya. Ada sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Yang dapat diperbarui merupakan sumber daya alam apabila dimanfaatkan dan habis, maka dapat dilestarikan kembali. Contohnya yaitu air, tanah, tumbuhan, dan hewan. Yang kedua yaitu ada sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Contohnya yaitu ada emas, timah, tembaga, minyak bumi, nikel, dan lain-lain. Yang kedua yaitu sumber daya alam berdasarkan potensinya. Yang pertama ada sumber daya alam materi. Sumber daya alam materi merupakan sumber daya alam yang dimanfaatkan manusia dalam bentuk fisiknya seperti batu, besi, kayu, kapas, dan lain-lain. Yang B yaitu sumber daya alam energi. Sumber daya alam energi merupakan segala sesuatu yang berasal dari alam yang dimanfaatkan dari segi energi yang dihasilkan, seperti matahari, barang tambang, kincir angin, dan lain-lain. Yang ketiga, sumber daya alam berdasarkan jenisnya. Yang pertama ada sumber daya alam hayati atau biotik, merupakan dari makhluk hidup, hewan atau tumbuhan. Contohnya yaitu hasil pertanian, perkebunan, peternakan, dan lain sebagainya. Yang keempat yaitu ada berdasarkan nilai kegunaan atau ekonomisnya. Yang pertama ada sumber daya alam ekonomis tinggi, merupakan sumber daya alam yang cara mendapatkan yang membutuhkan biaya besar. Contohnya yaitu mineral, logam mulia seperti emas, perak, dan intan. Yang kedua, sumber daya alam ekonomis rendah, merupakan yang cara mendapatkannya dengan biaya cukup murah dan tersedia dalam jumlah cukup banyak. Contohnya yaitu bahan-bahan bangunan seperti pasir, batu, dan lain-lain. Yang terakhir yaitu yang kelima, sumber daya alam berdasarkan tempat ditemukannya. Ada sumber daya alam terrestrial. Sumber daya alam ini merupakan yang berhubungan dengan tanah sebagai lahan untuk aktivitas individu, bahan industri seperti keramik dan genting. Yang kedua yaitu sumber daya alam akuatik, merupakan berhubungan dengan air seperti laut, sungai, danau, waduk, dan lain sebagainya. Di sini ada materi tentang pemanfaatan sumber daya alam. Artinya yaitu semua kekayaan bumi baik biotik maupun abiotik yang dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan manusia merupakan sumber daya alam. Tumbuhan, hewan, manusia, dan mikroba merupakan sumber daya alam hayati. Sedangkan faktor abiotik lainnya merupakan sumber daya alam non hayati. Pemanfaatan sumber daya alam harus diikuti oleh pemeliharaan dan pelestarian karena sumber daya alam bersifat terbatas. Di bumi ini, penyebaran sumber daya alam tidak rata meletaknya. Ada bagian bumi yang kaya dan ada pula yang tidak. Baiklah, itu saja materi yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.